Hasil Timnas U23 Indonesia versus Laos berakhir imbang, dominasi Garuda Muda gagal berbuah manis. Gagal menang lawan Laos, ini alasan pelatih Indonesia U23. Mengejutkan, inilah kata-kata Erick Thohir usai Indonesia gagal menang lawan Laos. Pelatih Laos nilai kekuatan Timnas U23 Indonesia menurun ditinggal Shin Tae-yong. Tak mampu kalahkan Laos, ini penjelasan Rafael Struijk usai laga. Hasil Timnas U23 Indonesia versus Laos berakhir imbang, dominasi Garuda Muda gagal berbuah manis. Timnas U23 Indonesia gagal mendulang 3 poin pada laga perdananya di kualifikasi Piala Asia U23 2026 setelah imbang 0-0 kontra Timnas Laos U23. Timnas U23 Indonesia menghadapi Timnas Laos U23 pada laga pertamanya di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Duel Timnas U23 Indonesia versus Laos diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu, 3 September 2025. Timnas U23 Indonesia yang melancarkan serangan bertubi-tubi sepanjang 90 menit, tetap tak mampu menggetarkan jala gawang Laos hingga peluit panjang dibunyikan. Skor imbang tanpa gol menjadi akhir dari pertandingan ini. Jalannya pertandingan. Timnas U23 Indonesia mengawali pertandingan ini dengan tempo tinggi. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dengan cepat mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Pelatih Gerald van den Burg juga tampaknya memberi instruksi untuk mencari gol cepat. Upaya tersebut langsung berbuah ancaman ke gawang Laos di menit pertama. Namun, masih bisa diamankan kiper Koplok Pathip. Timnas U23 Indonesia sejatinya sempat mencetak gol di menit ke-6 dari tembakan mendatar yang dilakukan oleh Raihan Hanan. Sayang, gol itu dianulir setelah Jens Raven berada dalam posisi offside dan dianggap melakukan pergerakan yang mengganggu kiper. Jens Raven dan kawan-kawan tanpa henti menggempur pertahanan Laos. Tapi, hingga menit ke-30, tak ada satupun peluang Indonesia yang bisa menjadi gol. Pertahanan rapat yang diperagakan Laos benar-benar membuat Indonesia frustrasi. Pasukan Ha Hyuk Jun selalu mampu mematahkan serangan Indonesia dan mematikan pergerakan Jens Raven. Skor sementara masih tanpa gol di babak pertama. Indonesia coba tampil lebih agresif di babak kedua. Itu terlihat dari keputusan pelatih Gerald van den Burg yang memasukkan Hoki Caraka dan Ricky Pratama menggantikan Jens Raven dan Kakang Rudianto. Pergantian tersebut membuat serangan Indonesia terlihat lebih cair lantaran Hoki cukup aktif menjemput bola dan Rafael Struijk menghidupkan dengan baik serangan dari sisi kiri. Kendati demikian, masih belum ada gol yang bisa diciptakan hingga 10 menit babak kedua berjalan. Semenit berselang, Arhan Fikri melepaskan tembakan mendatar yang masih bisa ditangkap kiper Laos di menit ke-56. Tak berhenti sampai di situ, 2 menit berikutnya giliran tembakan Raihan Hanan yang ditepis oleh kiper Laos. Sayang, bola liar tak ada yang menyambut. Tembakan dari luar kotak penalti menjadi opsi utama Timnas U23 Indonesia untuk mencetak gol di laga ini lantaran kesulitan memasuki kotak penalti Laos. Salah satunya seperti yang dilepaskan oleh Tony Firmansyah di menit ke-64. Tapi, masih melambung. Peluang emas didapatkan Indonesia di menit ke-73 dari Hoki Caraka. Berawal dari serangan balik, Hoki berlari memasuki kotak penalti dan melepaskan tembakan ke arah gawang. Tapi, lagi-lagi kiper Koplok Pathip masih sangat tangguh dalam mengawal gawangnya. Permainan keras mulai diperagakan Laos di penghujung laga. Beberapa kali pemain Indonesia tergeletak di lapangan. Tambahan waktu 5 menit tak mampu dimaksimalkan oleh Rafael Struijk dan kawan-kawan untuk mencetak gol. Indonesia pun harus puas berbagi poin dengan Laos setelah bermain imbang tanpa gol di pertandingan ini. Bagaimana menurut kalian? Gagal menang lawan Laos, ini alasan pelatih Indonesia U23. Pelatih Tim Nasional Indonesia U23 Gerald van den Burg mengakui hasil imbang melawan Laos pada laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sangat mengecewakan. Oke, hasilnya memang mengecewakan. Ini sudah dibicarakan dari awal minggu dan sudah dikasih jawaban kepada teman-teman para pemain, kata Gerald saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu malam. Ia menyebut para pemainnya tidak menunjukkan kesiapan mental maupun kualitas permainan sebagaimana yang diharapkan. Pelatih asal Belanda itu menilai, banyak peluang emas terbuang sia-sia akibat penyelesaian akhir yang buruk, padahal anak asuhnya seharusnya bisa meraih kemenangan dengan mudah. Lebih lanjut, Gerald menambahkan, para pemain cenderung tidak siap menghadapi tekanan pertandingan. Kondisi itu terlihat ketika tim kesulitan membongkar pertahanan lawan. Saya pikir hari ini kita tidak bisa menjadi yang baik. Benar-benar kurang baik sebagai tim. Dan mental itu harus datang dari dalam diri pemain, ucapnya. Gerald menyebut jika dilihat dari permainan Laos sepanjang pertandingan, hanya berusaha bertahan. Namun kelemahan Indonesia justru membuat laga berakhir imbang. Mereka, Laos, secara permainan kurang bagus.
Tapi kita juga lebih buruk. Dan kita harus menanggung sekarang, tuturnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa skuad Garuda Muda memiliki potensi besar dan lebih baik daripada yang ditunjukkan di laga tersebut. Oleh karena itu, pelatih berusia 61 tahun itu menegaskan pentingnya bangkit di dua pertandingan tersisa melawan Makau dan Korea Selatan. Sebab itu, Gerald tidak akan peduli dengan kekuatan kedua tim pada pertandingan selanjutnya, karena yang terpenting adalah bisa menang di dua laga selanjutnya. Jika kami ingin lolos, maka kami harus mengalahkan Makau dan Korea Selatan. Saya tidak peduli dengan siapa saya bermain. Kami harus menang, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, inilah kata-kata Erick Thohir usai Indonesia gagal menang lawan Laos. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara usai Timnas Indonesia U23 gagal menang lawan Laos pada matchday pertama Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kendati mendominasi serangan, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 3 September. Raihan 1 poin sangat merugikan Indonesia yang berambisi lolos ke putaran final. Namun, Erick tetap memuji perjuangan Garuda Muda yang tampil dominan di sepanjang laga. Timnas Indonesia U23 bermain menyerang sejak menit awal, menciptakan banyak peluang, namun belum berhasil hingga akhir laga dan harus menerima hasil imbang 0-0 melawan Laos, buka Erick di Instagram. Erick yakin skuad arahan Gerald Vandenburg bisa berbenah dan meraih hasil positif di dua laga berikutnya melawan Makau dan Korea Selatan. Masih ada dua pertandingan melawan Makau dan Korea Selatan. Timnas U23 harus bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa laga untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 2026. Semangat Garuda Muda, ujar Erick menambahkan. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Laos nilai kekuatan Timnas U23 Indonesia menurun ditinggal Shin Tae-yong. Pelatih Timnas U23 Laos, Ha Hyok-jun, menilai kekuatan Timnas U23 Indonesia mengalami penurunan signifikan dibandingkan era Shin Tae-yong. Apa penyebabnya? Penilaian mengejutkan datang dari kubu lawan setelah pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pelatih Timnas U23 Laos, Ha Hyok-jun, secara terang-terangan menyatakan bahwa kekuatan Timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Gerald Vandenburg mengalami penurunan. Hal ini dibandingkan dengan era kepelatihan Shin Tae-yong yang mampu membawa Garuda Muda menorehkan sejarah menempati posisi juara 4 di Piala Asia U23 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hyok-jun dalam jumpa pers usai laga perdana Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada hari Rabu itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil ini tentu menjadi sorotan, mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan diunggulkan dalam pertandingan tersebut. Penilaian ini menambah daftar tantangan yang harus dihadapi Timnas U23 Indonesia dalam perjalanannya menuju Piala Asia U23 2026. Imbang tanpa gol di kandang sendiri melawan Laos menunjukkan bahwa ada pekerjaan rumah besar yang perlu segera diselesaikan oleh staf pelatih dan para pemain untuk mengembalikan performa terbaik tim. Penilaian jujur dari sang pelatih lawan. Ha Hyok-jun tidak ragu mengungkapkan pandangannya mengenai performa Timnas U23 Indonesia saat ini. Saya juga merasa tim Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong adalah skuad yang lebih kuat. Namun, saat ini, saya merasa mereka mungkin sedang dalam masa transisi. Mereka tidak sekuat sebelumnya, kata Hyok-jun pada jumpa pers usai pertandingan. Ini bukanlah kali pertama Hyok-jun berhadapan dengan tim Indonesia dan mendapatkan hasil imbang. Sebelumnya, pelatih berusia 55 tahun itu juga sukses menahan imbang tim senior Indonesia dengan skor 3-3 di Piala AFF 2024, kala itu tim Garuda masih dilatih oleh Shin Tae-yong tapi didominasi pemain muda. Konsistensi penilaiannya menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan yang jelas terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Terlepas dari penilaiannya terhadap Indonesia, Hyok-jun juga memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya. Kami harus memberi tepuk tangan dan selamat kepada para pemain. Mereka telah bekerja keras untuk mewujudkan ini. Meraih 1 poin melawan Indonesia di Surabaya, tambahnya, menunjukkan kebanggaan atas perjuangan timnya. Ambisi Laos dan peran penting kiper. 1 poin yang berhasil diraih Laos memiliki makna yang sangat besar bagi mereka. Timnas U23 Laos belum pernah sekalipun bermain di 6 putaran final Piala Asia U23 yang sudah dimainkan sejak 2013. Hasil imbang melawan tim tuan rumah seperti Indonesia menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri dan peluang mereka di grup. Ketika ditanya mengenai peluang Laos untuk lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi, Hyok-jun mengakui bahwa itu bukan perjalanan yang mudah. Kami akan menargetkannya, tetapi itu tidak mudah. Kami bekerja keras untuk membangun tim ini karena kami memiliki sekelompok pemain yang bagus. Menantikan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya.
Jika anak-anak ini dapat tetap bugar dan bermain di liga, kami merasa dalam beberapa tahun kami dapat menciptakan sesuatu yang istimewa dengan tim nasional Laos, jelasnya. Salah satu pahlawan di balik hasil imbang ini adalah kiper Laos U23, Kop Lokpathip. Ia tampil gemilang dengan melakukan 5 penyelamatan krusial sepanjang pertandingan, menggagalkan berbagai peluang emas timnas U23 Indonesia. Penampilannya yang solid menjadi kunci keberhasilan Laos mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Lokpathip sendiri menyatakan kebanggaannya terhadap kerja keras tim. Saya tidak akan berada di sini tanpa para pemain saya. Teman-teman saya di lapangan telah berjuang keras untuk mewujudkan ini. Selain itu, semua orang di tim telah bekerja keras. Meskipun kami tidak menang, poin ini merupakan hasil yang pantas kami dapatkan melawan Indonesia di kandang sendiri, ujar Lokpathip, menegaskan semangat kebersamaan timnya. Bagaimana menurut kalian? Tak mampu kalahkan Laos, ini penjelasan Rafael Struijk usai laga. Penyerang timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk, mengaku kecewa usai gagal meraih kemenangan menghadapi Laos di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan timnas U23 Indonesia versus Laos digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Rabu, 3 September 2025. Timnas U23 Indonesia gagal memetik 3 poin usai bermain imbang 0-0 melawan Laos. Meski tampil mendominasi sepanjang laga, skuad Garuda Muda selalu gagal menembus ketatnya pertahanan Laos. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh para pemain timnas U23 Indonesia namun masih belum mampu menembus gawang Laos. Keluhkan sentuhan akhir yang buruk seusai laga, Struijk memberikan komentar terkait permainan timnya yang dianggap masih sangat kurang. Pertama-tama, kami jauh lebih baik. Kami melakukan apa yang kami latih dalam latihan, menjaga bola, bersabar, kata pemain Dewa United tersebut. Tapi saya pikir di sepertiga akhir, terkadang kualitasnya, seperti sentuhan yang buruk atau umpan terakhir, kami kurang dalam hal ini. Meski mendominasi laga, Struijk menganggap timnas U23 Indonesia kurang beruntung dalam mendapatkan peluang. Mungkin sedikit keberuntungan karena kami tidak mendapatkan bola yang bagus, tembakan yang bagus ke gawang, tapi sayangnya, hanya 1 poin hari ini, sambungnya. Pemain berdarah Belanda itu memuji permainan Laos yang dianggap bagus pada laga ini. Namun ia menganggap hasil ini karena kesalahan tim sehingga harus merelakan 3 poin hilang percuma. Hormat saya untuk Laos. Saya pikir mereka bermain bagus, tapi ini salah kami sendiri. Kami jauh lebih baik. Kami menguasai bola, kata Struijk menambahkan. Kami memiliki begitu banyak peluang. Jadi ini bukan karena Laos. Ini kesalahan kami tidak mendapatkan 3 poin hari ini. Bagaimana menurut kalian? Sebut hoki Caraka tidak punya keistimewaan, ini alasan ex-penyerang timnas Indonesia. Ex-penyerang timnas Indonesia Indrianto Nugroho mengkritik hoki Caraka yang tengah membela skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U23, di Piala AFF U23 2025. Indrianto Nugroho menyebut penyerang 20 tahun itu tidak memiliki keistimewaan sebagai seorang pengisi lini depan. Enggak ada, hoki Caraka tidak memiliki keistimewaan. Saya jujur kok, cetak gol juga enggak, kecepatan juga biasa aja. Duel-duel ini juga enggak. Ya maaf aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia selalu masuk timnas, kata Indrianto Nugroho. Saya jujur saja, silakan kalau ada yang mau menghujat saya, lanjut Indrianto Nugroho yang mencetak 3 gol dari 5 penampilan bersama timnas Indonesia senior ini. 1. Masih di bawah Jens Raven. Kemudian Tio Nugroho juga bertanya kepada Indrianto Nugroho siapa yang lebih hebat antara hoki Caraka dan Jens Raven. Tanpa pikir panjang, Indrianto Nugroho yang sempat lama membela PSIS Semarang ini menyebut nama Jens Raven. Kalau dibandingkan Jens Raven ya jauh. Jens Raven masih punya. Di luar itu banyak yang lebih dari hoki, lanjut pria 48 tahun ini. Secara performa di Piala AFF U23 2025, hoki Caraka dan Jens Raven memang bak bumi dan langit. Ketika Jens Raven duduk di sebagai top skor sementara Piala AFF U23 2025 dengan 7 gol, hoki Caraka justru sama sekali belum mengemas gol. 2. Hoki Caraka gagal tampil optimal di Piala AFF U23 2025. Hoki Caraka yang telah mengemas 10 caps bersama timnas Indonesia senior, diharapkan muncul sebagai mesin gol timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, dari beberapa laga yang dimainkan, hoki Caraka sama sekali gagal mencetak gol. Alih-alih mencetak gol, penyerang PSS Sleman ini malah sering salah memberikan umpan yang hampir membuat gawang timnas Indonesia U23 kebobolan. Meski begitu, karir hoki Caraka masih panjang. Masih ada waktu bagi hoki Caraka untuk meningkatkan kualitas olah bolanya. Jika fokus berlatih, kesempatan hoki Caraka mengembangkan karir sepak bola ke depan masih terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian?
Ini respon pelatih Timnas U23 jika ada pemainnya dicomot ke Timnas Senior. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg mengaku tak masalah jika pemainnya dicomot oleh skuad senior asalkan bisa membantu lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai sekarang, belum ada yang terjadi, tapi jika kami bisa membantu tim senior lolos ke Piala Dunia, dia, Patrick Kluivert, bisa mengambil semua pemain saya, ujar van den Burg saat ditemui awak media. Sejujurnya saya tidak peduli jika pemain U23 dicomot. Karena menurut saya, yang terpenting adalah kami melakukan sesuatu yang benar-benar membuat kami bahagia dan bangga, tandasnya. Lebih lanjut Gerald van den Burg menjelaskan, keputusan terkait pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia Senior nantinya ada di tangan Patrick Kluivert. Saya rasa bukan Alex Pastor yang memutuskan pemain yang ingin dipanggil. Patrick Kluivert adalah pelatih kepala, jadi dia yang memutuskan, kata van den Burg lagi. Jadi saya pikir ketika Patrick bilang dia menginginkan pemain atau membutuhkan pemain, mungkin Alex yang akan datang dan melihat, tapi saya tidak tahu, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Jairo Riedewald batal bela Timnas Indonesia, ternyata ini penyebab utamanya. Harapan masyarakat untuk melihat Jairo Riedewald mengenakan jersey Timnas Indonesia harus kandas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, secara resmi mengurungkan rencana naturalisasi pemain keturunan Grade A itu. Keputusan ini diambil karena Riedewald, yang sebelumnya bermain untuk Crystal Palace, telah terlihat bermain untuk Timnas Belanda U23 sebelumnya. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, telah mengonfirmasi informasi ini kepada awak media. Jairo tidak bisa, sebab dia sudah beberapa kali tampil di U23 Belanda. Itu sudah menjadi tidak mungkin. Tambahnya, merujuk pada aturan FIFA yang membatasi perubahan asosiasi bagi pemain yang telah membela tim nasional, baik senior maupun kelompok umur, di kompetisi resmi. Rencana untuk menaturalisasi Riedewald pertama kali diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pada bulan Januari lalu. Saat itu, nama pemain berusia 28 tahun tersebut muncul bersamaan dengan proses naturalisasi Ula Romeni, yang kini sudah resmi menjadi bagian dari Timnas Garuda dengan mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan. Dilahirkan di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996, Jairo Wykin Riedewald memiliki latar belakang keluarga dari Suriname dan Indonesia. Ayahnya berasal dari Suriname, sedangkan ibunya memiliki darah Belanda dan Ambon. Dengan latar belakang Ambon, Riedewald sebenarnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Namun, aturan terkait penampilan di tim nasional kelompok umur menjadi hambatan utama. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Haarlem Youth pada tahun 2007 dan kemudian berpindah ke Ajax Youth setahun setelahnya. Disinilah bakatnya mulai terasah, membuatnya meraih gelar juara Dutch U17 Champion pada tahun 2013 dan Dutch U19 Champion pada tahun 2014. Puncak karirnya terjadi ketika ia berhasil masuk ke tim utama Ajax Amsterdam pada tahun 2014 dan berkontribusi dalam kesuksesan klub meraih gelar Eredivisie musim 2013-2014. Persoalan Riedewald ini mengingatkan kita bahwa proses naturalisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan pemain, tetapi juga harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Bagaimana menurut kalian? Ini baru mantap. Jordi Cruyff akan bangun sepak bola Indonesia dengan 5 aspek, berikut rinciannya. Usai mendarat di Indonesia, Cruyff terpukau dengan gairah sepak bola di tanah air yang luar biasa. Jordi Cruyff tiba di Indonesia pada Minggu 9 Maret 2025 bersama pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mantan direktur olahraga Barcelona itu pun telah resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknis PSSI. 1. Kesan pertama. Jordi Cruyff pun memiliki kesan pertama yang baik setibanya di Indonesia. Dia merasakan gairah sepak bola di tanah air benar-benar besar. Animo masyarakat Indonesia akan sepak bola memang sudah tak perlu diragukan lagi. Pertama, saya rasa kami semua merasa ada passion sepak bola yang luar biasa di negara ini, kita bisa rasakan di mana-mana, ucap Cruyff dalam konferensi pers. Menurut Cruyff, ini merupakan hal yang sangat positif. Sebab hal itu menjadi faktor penting dalam membangun sepak bola Indonesia untuk menjadi lebih baik. Passion adalah hal paling penting untuk jika kita ingin meraih hal-hal ambisius, passion adalah hal utama, terangnya. 2. Jordi Cruyff bangun sepak bola Indonesia dengan 5 aspek. Dalam kapasitas penasihat teknis, Cruyff akan fokus membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Pertama, memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas. Kemudian, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Yang ketiga, berkolaborasi dengan Patrick Kluivert untuk optimalisasi strategi prestasi timnas. Keempat, reformasi metodologi pelatihan. Dan yang terakhir, memberikan usulan teknis ke PSSI dan Badan Tim Nasional, serta terlibat proses penentuan Direktur Teknik PSSI.
Rafael Struijk dikritik, pelatih Dewa United beri pembelaan. Rafael Struijk mendapat sorotan karena belum tampil bersinar di 2 laga awal Super League bersama Dewa United. Pelatih Jan Olde Riekering pasang badan untuk anak asuhnya tersebut. Struijk hanya bermain 1 babak saat Dewa United kalah 1-3 dari Malut United di pekan pertama. Ia saat itu terlihat kesulitan membongkar pertahanan rapat lawan sebelum digantikan Stefano Lillipali selepas jeda. Pada pekan kedua melawan Semen Padang, ia baru turun di menit ke-84 menggantikan Ricky Kambuaya yang cedera. Ia hanya bermain sekitar 15 menit dan Dewa United menelan kekalahan usai bobol 2 kali di injury time. Performa bintang timnas Indonesia itu lalu mendapat kritikan. Meski begitu, Riekering mengingatkan publik bahwa ia masih 22 tahun dan masih punya banyak ruang perbaikan. Saya tak meragukan Rafael. Saya melihatnya setiap hari, orang-orang hanya melihatnya bermain 15 hingga 20 menit. Lucu ya, orang-orang bebas beropini tentang seorang pemain muda, ujar Riekering dalam jumpa pers. Menurut saya dia berbakat, jangan lupa kalau dia tak banyak bermain di Australia, Brisbane Roar. Saya senang dengan dia, saya tahu banyak yang perlu ditingkatkan darinya, tapi jangan menilai pemain muda dari yang kalian lihat. Mereka, para pengkritik, harus melihat setiap sesi latihan, baru boleh beropini. Bukan di 20 menit pertandingan yang mereka lihat, tegas pelatih asal Belanda tersebut. Struijk tak masuk dalam skuad Indonesia yang disiapkan menghadapi Kuwait dan Lebanon. Namun ia kabarnya disertakan ke timnas U23 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ragnar Oratmangoen pilih bertahan di Belgia, rumor ke Liga 1 buyar. Ini sebabnya. Kabar bagus datang dari pemain keturunan yaitu Ragnar Oratmangoen yang memilih bertahan di Belgia di tengah rumor banyak klub Liga 1 mengincar dirinya. Ragnar Oratmangoen sempat dirumorkan bakal melanjutkan karirnya di Liga 1 Indonesia. Hal tersebut karena ia lama menghilang dari FCV Dender, sehingga masa depannya dianggap tidak akan lama lagi. Apalagi petinggi Persija Jakarta yang bernama Muhammad Prapanca singgung nama-nama beken timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk setelah belum mau mengaku bakal mendatangkan Tom Haye. Nama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk disinggung setelah ditanya awak media mengenai rumor Tom Haye bakal merapat ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Penyebabnya adalah pelatih Mauricio Souza kabarnya tengah membidik 2 pemain keturunan, salah satu yang dirumorkan bakal merapat adalah Tom Haye. Saya tidak tahu, saya belum tahu, kata Prapanca dalam acara ngopi bareng Persija di Sarinah, Jakarta. Jadi kalau memang itu di dalamnya Tom Haye, dan Haye mau bermain di Persija, ya fine-fine saja, jelasnya. Selain Tom Haye, Prapanca mengaku bahwa Persija Jakarta juga sedang dikaitkan dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Belum ada komunikasi dengan Tom Haye. Saya tidak tahu yang komunikasi saya atau pelatih, apakah itu nanti Ragnar Oratmangoen? Saya tidak tahu, jelasnya. Apakah tadi 2 pemain lokal itu pemain naturalisasi? Saya tidak tahu. Tom Haye kencang sekali. Rafael Struijk juga ada, kok tidak ditanya, tukasnya. Di tengah kabar tersebut, rumor yang menyebutkan bahwa Ragnar Oratmangoen akan ke Liga 1 dalam waktu dekat akhirnya buyar. Pasalnya Ragnar Oratmangoen mengindikasikan dirinya memilih bertahan di klub Belgia, FCV Dender. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram klub yang menunjukkan Ragnar Oratmangoen akhirnya berlatih lagi usai lama absen. Welcome back, tulis keterangan tersebut dilansir pada Jumat, 20 Mei 2025. Sebelumnya pemain berjuluk Wak Haji tersebut sempat hilang karena mengalami cedera. Di FCV Dender, Ragnar Oratmangoen tercatat sudah absen lama karena laga terakhirnya terjadi pada pertengahan Maret 2025. Setelah tampil terakhir kali bagi klubnya pada pertengahan Maret lalu, ex-FC Groningen ini sempat bermain bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain. Akan tetapi, sepulangnya dari skuad Garuda Ragnar Oratmangoen absen membela Dender di playoff Liga Belgia dari akhir Maret hingga akhir April kemarin. Pihak FCV Dender sendiri menyebut absennya pemain berjuluk Wak Haji karena terjangkit virus, sehingga harus absen selama hampir 1 bulan penuh. Bahkan, pemain berusia 27 tahun tersebut bahkan harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025 melawan Cina serta Jepang. Kini setelah absen lama, Ragnar Oratmangoen akhirnya kembali berlatih lagi dan memilih bertahan di Belgia, sehingga rumor yang menyebutkan ia akan berkarier di Indonesia kini buyar. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika musim depan Ragnar pindah ke Liga 1 Indonesia? Apakah pilih Indonesia atau Belanda? Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan jadi tempat tinggal saat pensiun. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye buat pengakuan jujur soal negara yang akan menjadi tempatnya hidup usai pensiun. Tom Haye merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang dimiliki timnas Indonesia pada saat ini.
Sejumlah klub besar Belanda seperti AS Alkmaar, ADO Den Haag, NAC Breda, dan SC Heerenveen pernah diperkuat Tom Haaien. Saat ini, pemain berusia 29 tahun tersebut sedang memperkuat Almere City di Eredivisie atau divisi utama Liga Belanda. Karir internasionalnya pun baru dimulai pada tahun ini setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Januari 2024. Dia tercatat sudah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist untuk skuad Garuda. Dengan usianya yang akan menginjak umur 30 tahun pada 9 Februari 2025 mendatang, Tom Haaien mulai mempersiapkan diri untuk pensiun. Salah satunya negara yang akan dipilih Tom Haaien untuk menjadi tempat tinggal ketika masa pensiun telah tiba. Sebagai orang Indonesia, dia memang tumbuh dan besar di Belanda. Perlu adaptasi dengan budaya dan lingkungan untuk hidup di tanah air. Terkait hal ini, Tom Haaien belum mengetahui apakah akan tetap berada di Belanda atau Indonesia selepas pensiun sebagai pesepak bola nanti. Dalam sepak bola, apalagi Anda tidak pernah tahu langkah selanjutnya atau bagaimana karir Anda akan berkembang, ujar Tom Haaien dalam podcast The Haaien Way. Dia mengatakan, Indonesia merupakan rumahnya karena memiliki banyak keluarga serta sangat nyaman tinggal di sana. Saya punya banyak keluarga di Indonesia. Saya sangat suka berada di sana. Jadi ini pasti menjadi pilihan, ucapnya. Akan tetapi, Tom Haaien berencana untuk menjadi seorang pelatih jika karirnya sebagai pesepak bola profesional telah selesai. Tetapi juga, seperti yang kami katakan di episode terakhir, saya rasa saya akan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan kepelatihan saya juga, katanya. Dengan demikian, dia tidak mengetahui negara mana yang akan dipilih nantinya jika sudah tidak lagi bermain. Jadi saya tidak tahu apakah ada pensiun nyata setelah karir saya. Jadi itu bisa jadi pilihan, tetapi sulit diprediksi, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Tetap akan bantu sepak bola Indonesia, inilah rencana Ragnar Oratmangoen setelah gantung sepatu. Pemain mualaf timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen atau akrab disapa Wak Haji, pernah mengungkapkan seperti apa gambarannya jika pensiun dari sepak bola. Pemain naturalisasi ini sangat cinta Indonesia karena negara toleran dan mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika Ragnar Oratmangoen begitu familiar dan lebih akrab disapa Wak Haji. Di balik dari ketenarannya sebagai pemain timnas Indonesia, ada hal yang tak diketahui penggemar sepak bola. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ternyata punya harapan besar, sekaligus misinya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Hal ini ia sampaikan saat dirinya menjalani proses naturalisasi lalu. Ia mengungkapkan impian masa pensiunnya tersebut. Ragnar menjelaskan saat sidang bersama DPR waktu lalu. Awalnya, ia menjelaskan alasan bergabung dengan timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Assalamualaikum, pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih dengan bantuan selama ini pada saya, kata Ragnar Oratmangoen. Wak Haji yang merupakan pemain bola mualaf, harus mengakui masih aktif berlaga di klubnya di Belanda. Juga bermimpi membawa timnas Indonesia lolos babak ketiga Piala Dunia 2026. Namun, tak disangka dalam penjelasannya tersebut, ia sudah memikirkan masa pensiunnya. Misi kerennya Ragnar Oratmangoen yaitu mau membantu mengangkat kualitas sepak bola di Indonesia sampai bermimpi menjadi pelatih. Saya ingin bergabung dengan masyarakat ini, termasuk di sepak bola dan membantu mengembangkannya, kata Ragnar. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan, jelas Wak Haji. Setelah saya pensiun, saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, pesannya. Ragnar Oratmangoen ialah pemain timnas Indonesia yang berposisi winger, yang menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir di timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini asal Fortuna Sittard selalu dipasang sebagai starter. Sosoknya ramah dan murah senyum juga membuatnya semakin populer dan disukai penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Kepada media Belgia, Sandy Walsh bicara jujur soal kegilaan supporter timnas Indonesia. Berikut pengakuannya. Sandy Walsh berbicara kepada media Belgia tentang kegilaan supporter timnas Indonesia hingga membuatnya tidak bisa berjalan-jalan. Sang bek kanan KV Mechelen ini telah menjadi salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong sejak melaksanakan debutnya bersama skuad Garuda pada September 2023 lalu. Walsh, seperti para pemain keturunan lainnya yang hadir lewat jalur naturalisasi, kini menjadi salah satu bintang yang dipuja oleh para supporter timnas Indonesia. Setiap laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 selalu berhasil menjual semua tiket. Setiap kali para pemain diaspora tersebut berkunjung ke Jakarta untuk laga kandang pun, Sandy Walsh dan kolega mendapatkan perlakuan luar biasa dari para fans. Baru-baru ini, sang bek kanan berusia 29 tahun berbicara kepada media Belgia, Sporza, mengenai kegilaan dari para supporter Garuda. Menurutnya, sepak bola seakan seperti sebuah agama di Indonesia, karena siapapun menggemarinya. Itu gila,
bahkan lebih gila daripada yang bisa saya bayangkan. Sepak bola benar-benar sebuah agama di Indonesia. Itu sangat berarti untuk orang-orang di sana. Dari yang miskin hingga kaya, seluruh negeri terhubung dengan sepak bola, kata Walsh kepada Sporza. Dalam pertandingan, Stadion Nasional berkapasitas 82.000 penonton, tiket selalu habis terjual. Saya pikir mereka bahkan bisa menjual tiket untuk latihan. Ada pula yang berkemah di luar hotel kami, lanjutnya. Walsh membeberkan bahwa tak hanya dirinya yang mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan juga istrinya, Aislin. Di bandara, terkadang orang-orang menunggu selama 8 jam dengan nasi kotak mereka untuk berfoto bersama saya dan istri saya. Dia mendapatkan hadiah lebih sering daripada saya belakangan. Itu luar biasa betapa besar cinta di sana, tandasnya. Walsh menggambarkan bahwa dirinya bahkan tidak bisa berjalan-jalan karena itu adalah hal yang mustahil. Jika dia diketahui sedang berjalan-jalan, maka orang-orang akan meminta foto kepada dirinya. Bisakah saya berkeliaran di jalan di sana? Mustahil. Bahkan dengan masker dan kacamata, mereka mampu mengenali saya. Mungkin itu karena kaki sepak bola saya? Tukasnya. Namun, tanpa pengawalan, Anda benar-benar tidak bisa keluar sebagai pemain sepak bola. Satu foto dan Anda akan berhenti selama berjam-jam untuk selfie, terangnya. Walsh mengaku pernah bertanya kepada manajer timnas Indonesia, yang tampaknya adalah Sumarji, bahwa polisi pun ingin berfoto dengannya. Mengapa polisi tidak membantu kami? Saya pernah bertanya kepada manajer kami. Dia bilang mereka, para polisi, pun ingin berfoto dengan kami, tukasnya. Di Jakarta, saya sering melihat wajah saya di billboard atau di iklan televisi, tambah Walsh. Bagaimana menurut kalian?